Halo dan salam sejarah. Pertempuran Agincourt merupakan satu dari sekian banyak konflik bersenjata yang menjadi bagian dari perang ratusan tahun di abad ke-13 sampai abad ke-14 antara pasukan Inggris melawan pasukan Perancis. Menurut Ensiklopedia Britania, pasukan Inggris hanya berjumlah 5.900 personil, di mana 5.000 diantaranya adalah pasukan pemanah. Sementara pasukan Prancis berjumlah 4-5 kali lebih banyak dari pasukan Inggris. Selain kalah jumlah, pasukan Inggris juga sedang berada dalam kondisi kelelahan akibat menempuh perjalanan selama berhari-hari dan hanya memiliki sedikit persediaan makanan. Sadar kalau dirinya tidak punya pilihan lain, Henry V pun memilih untuk meladeni pasukan Prancis. Daerah yang menjadi arena pertempuran Agincourt adalah tanah sempit dan berlumpur yang diapit oleh dua hutan, Azincourt dan Tramcourt. Kondisi medan macam ini membuat keuntungan bagi pasukan Inggris, karena terbatasnya ruang terbuka membuat prajurit Prancis tidak bisa maju serempak dan memanfaatkan keunggulan jumlah secara maksimal. Bukan hanya itu, kondisi tanah yang berlumpur juga menyulitkan pasukan Prancis yang utamanya memakai baju zirah lengkap yang dinominasi oleh prajurit jarak dekat untuk bergerak cepat menuju sasarannya. Berbeda dengan pasukan Inggris yang didominasi oleh pasukan pemanah yang bisa menyerang targetnya dari kejauhan. Ketika fajar menyingsing pada tanggal 25 Oktober 1415, pertempuran legendaris ini akhirnya dimulai. Awalnya pasukan Inggris yang lebih dulu maju, namun mereka langsung berhenti tepat setelah mereka merasa kalau pasukan Prancis sudah berada dalam jangkauan panah mereka. Pasukan pemanah Inggris lalu menancapkan tombak-tombak kayu dalam kondisi miring ke depan supaya pasukan Prancis yang nekat menerjang ke arah mereka langsung mati tertusuk. Tak lama berselang, langit berubah menjadi gelap ketika pasukan pemanah Inggris melepaskan anak panahnya. Kegelapan yang tidak lain disebabkan oleh ribuan anak panah yang melayang di udara sebelum kemudian menukik ke arah ribuan tentara Prancis. Pasukan Prancis tersentak, namun mereka masih memiliki sisa-sisa kekuatan yang lebih dari cukup untuk menyerang balik. Para prajurit berkuda alias kavaleri Prancis berlari ke depan untuk menerjang setiap prajurit Inggris yang ada di depannya. Namun sebagian dari kavaleri tersebut menunggangi kuda-kuda yang sudah terluka akibat hujanan panah Inggris, sehingga mereka juga sulit dikendalikan dan malahan membahayakan sesama prajurit Prancis di dekatnya. Sementara mereka yang menunggangi kuda-kuda masih bugar juga dihadapkan pada risiko terbunuh oleh tombak kayu dan panah. Bukan hanya itu, kondisi tanah yang berlumpur membuat pasukan Prancis tidak bisa memanfaatkan kecepatannya. Gagal melumpuhkan pasukan Inggris dengan taktik terjang pasukan kuda, sisa-sisa kavaleri Prancis terpaksa mundur dan melanjutkan pertempuran tanpa memakai kuda. Bersama mereka, pasukan infanteri Prancis yang memakai baju zirah lengkap turut bergabung untuk membentuk lautan manusia yang mengombak menuju posisi pasukan Inggris. Pasukan Inggris lantas meresponnya dengan menghujani pasukan Prancis dengan anak panah. Banyak pasukan Prancis yang terjatuh kemudian mati terinjak-injak, namun tidak sedikit dari mereka yang cukup beruntung untuk berhadapan secara langsung dengan pasukan Inggris. Pertempuran kini memasuki fase pergemulan atau pertarungan jarak dekat. Kelelahan akibat harus berlari memakai baju zirah yang berat sambil melintasi lumpur, para prajurit Prancis bergelimpangan satu demi satu. Ketika para pemanah Inggris akhirnya kehabisan anak panah, situasi tidak lantas membaik bagi Prancis, karena para pemanah tersebut langsung melanjutkan pertempuran dengan memakai kapak atau pedang. Hasilnya ketika hari sudah siang, pertempuran Agincourt pun berakhir dengan kemenangan gemilang pasukan Inggris. Sebagian prajurit Prancis yang masih hidup ditahan oleh Inggris, sementara sebagian lainnya melarikan diri begitu melihat kalau pasukannya sudah tidak berpeluang untuk memenangkan pertempuran. Nah, silakan like, share, dan komen ya cuy.